biasa itu mengartikan uji F sebagai uji simultan. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya uji F itu kurang cocok disebut dengan uji simultan karena simultan itu agak berbeda artinya. Nah, dia ini yang kita mulai ya dengan simultaneous equation. Nah, biasanya kan kalian kalau lihat persamaan itu kan Y sama dengan X beta plus U ya. U itu adalah errornya. Nah, si X itu adalah variabel independen ya, Y variabel dependen, beta itu adalah koefisien. Nah, lalu biasanya kita mengasumsikan X itu kan eksogen. Eksogen itu apa? Tidak dipengaruhi oleh nilai lain. Dia tuh memang nilainya ya nilai dia sendiri gitu. Itu asumsi kita ya. Yaitu endogen. Endogen itu berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Siapa yang mempengaruhi ya si X ini, yaitu dipengaruhi oleh si X. Nah, sekarang kita lihat nih, misalnya ada persamaan seperti ini nih. Ini ada persamaan quantity yang DT kecilnya itu demand. ST-nya itu adalah supply. Jadi ini adalah persamaan berapa sih jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Di mana jumlah permintaan itu dia akan dipengaruhi oleh P. P itu apa? Price. Nah, kalau ST itu adalah substitute goods. Nah, harga dari barang substitusi ya. Jadi wajar ya, logikanya kan dapat ya, bahwa demand itu kita akan melihat kalau kita mau beli sesuatu kan kita lihat harganya ya. Terus setelah itu kita melihat harga barang penggantinya kan. Nah, kalau misalnya barang penggantinya murah, kita pasti akan beralih ke barang pengganti itu kan, dibanding kita beli barang yang kita incar sebelumnya. Nah, kalau yang supply itu dia dipengaruhi oleh apa? Pastinya oleh harga juga kan. Kalau misalnya semakin rendah harga, biasanya supply-nya kan akan semakin apa? Kalau harganya rendah, supply-nya akan semakin rendah ya. Akan semakin rendah kan, karena kan barangnya kan harganya kan rendah. Kalau harga semakin tinggi, berarti supply-nya akan semakin tinggi. Kalian belajar di makro mikro lah ya dari itu kan. Nah, ditambah dengan T itu adalah teknologi. Jadi intinya ini untuk yang supply itu dipengaruhi oleh teknologi dan price barang itu sendiri. Nah, di pasar yang efisien harusnya kuantitas demand itu sama dengan kuantitas supply. Jadi tidak ada kelebihan oversupply atau over demand. Nah, ini asumsi. Nah, itu adalah pasarnya efisien. Oh iya, nah, di sini makanya kita hapus subscript ST maupun DT-nya. Dapatlah persamaan 4 dan 5 ini. Nah, di sini persamaan 4 dan 5 ini adalah simultaneous structural form. Maksudnya apa? Kan kita tahu ya, semuanya ini kuantitas dipengaruhi oleh harga. Nah, harga sendiri biasanya itu dipengaruhi oleh kuantitas juga. Jadi kayak muter gitu loh, kalau kayak seperti kalian nanya ayam dulu atau telur dulu. Nah, kan nggak selesai itu kan. Nah, ini juga seperti itu. Harga itu mempengaruhi kuantitas, tapi kuantitas itu juga pasti akan mempengaruhi harga. Makanya di sini disebut dengan simultan. Jadi kalau kita mau meregressnya itu akan tidak benar kalau kita meregressnya itu, kalau di sini kan regressionnya itu adalah price ke kuantitas. Nah, harusnya di regresinya berbarengan, nggak boleh satu persatu setelah ini baru ini. Nah, ini yang harus di treatment itu nggak bisa modeling OLS biasa, harus pakai permodelan simultan. Nah, ini ya. Jadi apa yang endogen, apa yang eksogen di sini? Yang endogen itu adalah P dan Q-nya karena tadi saling mempengaruhi, dia tidak berdiri sendiri. Kemudian S dan T-nya itu adalah eksogen di sini, tidak dipengaruhi S, tidak dipengaruhi oleh P, tidak dipengaruhi oleh Q ini. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Menyelesaikannya itu bisa kita pakai reduced form namanya itu. Reduced form itu apa? Berarti untuk Q dan P-nya itu kita selesaikan masing-masing dulu. Nah, minta tolong Abbas di next dulu. Nah, pertama kita selesaikan yang Q-nya nih. Nah, kalau Q-nya kan demand sama dengan supply kan, berarti persamaan yang demand itu sama dengan persamaan supply nih. Nah, kita samain nih. Nah, nanti kan akan ketemu si Q-nya kan? Iya. Jadi ini persamaannya nih. Ini persamaannya P-nya. Nah, ini persamaannya Q-nya. Nah, ini persamaannya Q-nya. Nah, ini persamaannya P-nya. Nah, ini persamaannya Q-nya. Nah, ini persamaannya P-nya. Nah, ini persamaannya Q-nya. 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 Nah, ini persamaannya Q
P-nya kan bisa di-arrange dari sini ya, dapetin P-nya. P-nya berarti ini bawa ke sini nih. Ini Q dulu ya. Ini Q nggak ada Q-nya ya di sini ya. Semuanya Q nanti dapat di sini. Ini untuk mencari si kita samain Q-nya, nanti kita akan dapat P ya. Ini kalau kita cari, kalau ini kita samain P-nya nih. Kalau di sini lihat ya. Ini bawa ke sini nih, mu P ke sini. Lalu semuanya kalau kalian bawa ke sini, nanti intinya akan mendapatkan ini. Nah ini yang beta P dikurangi P sama dengan lambda bla 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 bla. Nah ini kan bisa di apa namanya itu disederhanakan ya, beta min mu kali P sama dengan disederhanakan menjadi ini yang namanya reduce formnya. Jadi kita keluarkan si Q-nya dari P-nya, jadi dia itu nggak simultan, nggak kayak bolak-balik gitu lah. Jadi kita ganti nih si Q-nya. Lagi next nih. Nah sekarang Q-nya juga seperti itu. Kita rearrange, nanti Q-nya pindahin ke sini nih, Q gitu lagi. Q nanti bla bla dan Q sama dengan ini. Ini adalah reduce formnya. Kalau ini kan sebenarnya nilai ya nanti ya, konstanta ya, koefisien. Nah ini kan akan dapat satu nilai angka nantinya. Nah, ini nanti coba lagi next. Ini dia. Ini coba lagi next lagi. Lagi next lagi. Nah ini dia. Kan tadi saya bilang itu koefisien ya, koefisien kan bentuknya angka semua kan. Kalau angkanya diselesaikan, nanti akan membentuk koefisien baru ini di sini. Ini 1, 0. Nah ini 1, 1. Jadi 1 ini maksudnya untuk persamaan pertama. Ini 0 itu buat konstanta ya. Ini juga ini koefisien pertama untuk persamaan 1. Ini adalah koefisien kedua untuk persamaan 1. Dan seterusnya nih. Ini konstanta untuk persamaan 2. Ini konstanta koefisien 1 untuk persamaan 2. Dan seterusnya. Nah, sendiri kan kalau dilihat ini kan mirip ya. Kalau kita kayak menyelam OLS biasa. Terus ininya sekarang variabelnya adalah T dan S. T dan S tadi kan eksogen ya. Ini juga eksogen ya. Di sini udah tidak ada lagi endogennya. Jadi kalau dilihat sekilas seperti ini, kayaknya kita bisa ngelan pakai OLS biasa. Jadi ya udah Bu, ngelan pakai OLS biasa. Nggak seperti itu juga. Baru kita balik lagi bahas. Nah ini kan next lagi. Ke bawah. Nah ini dia. Gimana kalau misalnya kita putaran dia itu masing-masing ya. Nah, kalau masing-masing hal ini geraknya persamaan 4 dari 5 persamaan yang belum kita bikin reduce formnya ya. Nah, di sini kan ketika kita asumsikan bahwa asumsi yang harus kita jaga itu adalah ekspektasi errornya kan 0 ya. Kita pengen errornya itu paling kecil yaitu 0 di sini. Nah, padahal kita tahu bahwa P di 1 persamaan 4 dan P di persamaan 5 itu kan sama ya. Jadi kan pasti ada error yang saling terhubung di sana. Nah, mungkin nanti bisa menjaga ekspektasi errornya. Jadi apa konsekuensinya? Konsekuensinya estimatornya, si koefisien ya, atau tidak estimator ya, dia lagi. Nah ini dijabarin matriksnya, skip aja ya untuk matriks-matriksnya ya. Nah intinya nanti si koefisiennya itu akan ya. Tapi equationnya itu, nah ini kita nggak bisa menjaga ini, ekspektasi errornya adalah 0. Nggak bisa kita jaga asumsi ini. Jadi apa yang terjadi dengan si beta ini pembuktiannya ya, kenapa ekspektasi errornya adalah 0 lagi.
Nah, di sini ini bias dia. Padahal kita pengennya apa? Blue kan, best, linear, unbiased, estimator kan. Jadi pastinya dia nggak blue, dia akan bias di sini. Setelah dia bias, dia juga akan nggak efisien deh. Oh, dia inkonsisten. Jadi intinya kalau kita ngelan tadi masing-masing pakai OLS biasa, nggak kita barengin ngelannya, pasti estimatornya bias, nggak akurat. Juga dia nggak konsisten. Nah, ini adalah kita pakai reduce form tadi ya, yang kita ganti tadi yang konstantannya banyak tadi dengan seperti ini. Nah, di sini disebutkan nih, kan terlihat ya, tadi saya bilang ya, kan terlihat di sini kan dia kan eksogen ya, eksogen ya di sini ya, udah nggak ada lagi yang endogen. Tapi di sini, belum sampai sana. Nah, di sini yang kita dapatkan apa kalau kita ngelang pakai atas itu? Kita dapat ini kan koefisien yang ini kan, P ini semua ya. Tapi padahal yang kita mau cari pakai si P ini, enggak kan? Yang mau kita cari tadi apa? Tadi alfa dan beta yang kesamaan awal banget tadi. Jadi kan kalau seperti ini kita bukan ini gitu yang kita cari, tapi yang harus dihasilkan oleh si ORS itu adalah si P ini. Padahal yang mau kita cari alfa, beta, gamma, lambda-nya ini semua. Nah, bisa nggak sih? Kan kita udah dapat nih P-nya. Yaudah kita balikin lagi untuk dapat si alfa, beta, alfa tadi, lambda tadi, bisa nggak sih? Nah, jawabannya adalah kadang bisa, kadang enggak. Jadi ingat ya, yang mau kita cari itu si alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Yang tadi kita dapatkan kalau kita pakai OLS biasa adalah si P-nya ini. Bisa nggak dibalikin? Kayak udah dapat P, dapat alfa tadi. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi kalau misalnya di sini ada problem lainnya nih. Nah, problem lainnya adalah kita kadang bisa ini mendapatkan alfa, beta, gamma tadi, kadang enggak. Problemnya namanya itu unidentified, not identified, dan underidentified. Yang bisa kita selesaikan yang mana yang ini? Gimana definisinya? Bisa kita selesaikan itu ada persamaan yang benar-benar just identified sama over identified. Sama seperti apa yang over identified sama unidentified itu nanti ada saya. Kalau unidentified dan not identified ini berarti kita untuk ini persamaan yang ada ini kita cuma nggak bisa mengenerate koefisiennya yang sebanyak yang alfa, beta, gamma tadi. Kenapa? Karena dia unidentified atau underidentified. Lagi ke bawah lagi. Ya. Ada jadi kapan kita menentukan bahwa equation itu identified atau tidak? Ada tiga jenis identified sama non-identified ini untuk mengestimate si koefisiennya ya. Yang pertama itu adalah unidentified. Unidentified itu kalau dia unidentified kita nggak bisa dapatkan struktural koefisiennya dari reduce formnya. Jadi yang tadi reduce form yang pakai P kita coba balikin ke lambda, kalau dia unidentified kita nggak bisa dapetin. Kita masih tetap di P tadi. Kalau identified itu bisa kita dapetin, jadi pas banget. Kalau over identified, nah kita bisa dapetinnya juga. Jadi yang diperlukan adalah identified sama over identified. Nah, yang seperti apa sih identified sama over identified itu ke bawah? Nah, apa syarat yang diperlukan? Yaitu ada syarat yang namanya order condition sama rest condition. Tapi ini nggak usah kita pusingin banget ya ini ya. Nanti kalian pun pas skripsi juga nggak bakal ada yang kita pusingin. Jadi ini dua syarat yang diperlukan, tapi bisa dikasih. Nah, jadi cara menentukan kapan itu identified dan kapan itu underidentified itu pedomannya seperti ini. Misalnya kita punya G number of structural equation. Tadi kita punya berapa structural equation-nya? Dua ya. Kemudian kita mau lihat nih penentuan over identified sama less identified adalah kalian lihat G minus satunya di sini. Nah,
Kalau ke bawah lagi. Nah ini ya, dia-nya sama dengan 3 ya. Kalau di soal ini coba ke atas. Dia bolak-balik terus. Nah, ini contoh soal lain. Kita nggak pakai soal yang tadi. Ini contoh soal yang lain. Kita punya 3 persamaan. Ada Y1, Y2, Y3. Sekarang kita cek. Persamaan ini sebenarnya persamaan simultan atau enggak? Kalau kita lihat yang pertama ya, Y1 dipengaruhi apa? Y2, dipengaruhi Y3, X1, X2. Sekarang lihat lagi di yang kedua. Sementara Y2 itu dipengaruhi oleh Y3, X1 sama Y2. Ini L sama 2. Dan Y3 itu sebenarnya dipengaruhi oleh Y2 dan Y3. Nah, di sini kelihatan ya, dia saling apa nih? Simultan ya. Bolak-balik ya. Y2 dipengaruhi Y3, Y2 mempengaruhi Y3, Y3 mempengaruhi Y2. Ini saling mempengaruhi. Karena di sini ada Y2 dan Y3 berarti 3 pasang ini seharusnya kita harus selalu berbarengan. Gak bisa kan? Y1 dulu, Y2 dulu, Y3 dulu itu gak bisa. Oh, deh. Jadi gimana saya menentukan dia identitas atau just identify atau identify? Kita punya 3 structural equation ya. Nah, kalau excluded variabelnya itu sama dengan 2, ya 2 dari mana dia minus 1. Nah, berarti ini persamaannya itu adalah just identify. Kalau dia excluded variabelnya lebih dari 2, nah ini over identify. Nah, kalau ini kurang dari 2, dia not identify. Nah, sekarang tentukannya nih, 14 kenapa not identify? 15 kenapa just identify? Kemudian 15 kenapa over identify di sini? Nah, kita lanjutkan juga itu. Ini ya, yang di sini persamaannya satu ini, nah kalau kalian lihat kan dia tidak ada yang diomit ya, maksudnya semua variabel itu ada di dia. Ada Y2, Y3, X1, X2. Berarti yang di sini bisa nggak ya langsung 2 sekaligus? Cuma ini doang sih. Coba ya. Oke. Nah, enggak ya. Atau kalian kan bisa lihat sendiri ya di slide-nya ya. Nah, di sini dia yang pertama ini sama 14, 15, 16. 14 ini tidak bisa diidentifikasi karena apa? Di sini tidak ada diomit variabel muncul. Kita harus mengestimasi semua parameter ini. Nah, makanya di sini dia not identified di sini. Karena excluded variabelnya, jadi excluded variabel yang diomit yang dikeluarkan dari sana itu kan nggak ada nih, jadi 0. Makanya dia not identified. Jadi ini nggak bisa kita regress lalu kita temukan alpha 1, alpha 2 yang ini nggak bisa. Kalau yang 15 yang ini just identified. Nah, kita lihat di persamaannya. Yang kita hilangkan berapa variabel di sini? Ini ya, saya ingat 1, 2, 3, 4 nih. Yang muncul di sini adalah 2 ya. Nah, berarti kita omit 2 kan? Nah, karena dia sama dengan 2 persis, 2 ini dari mana? Dia minus 1 ya. Nah, berarti dia just identified. Nah, kita bisa nih menemukan ini B0, B1, B2 itu bisa kita temukan. Kalau yang equation 16, nih yang terakhir ya, kita omit berapa? Kan yang muncul cuma 1, berarti kita omit 3 ya. Berarti lebih dari 2 nih. Nah, karena lebih dari 2 dia over identify. Jadi yang bisa kita temukan parameternya atau coefficientnya hanya persamaan 15 dan 16, 14 nggak bisa. Nah, ini kalau tipe-tipe soal seperti ini nggak bisa nih muncul dalam soal ujian ya, karena gampang nih kalau ininya begini identifikasi atau apa. Ada 3 soal. Kenapa? Itu udah 3 soal. Bisa nanti ditambahkan tricky-nya lagi. Oke. Itu tentang yang simultan, jadi kayak kenapa sih kita mau pelajari persamaan simultan dan kenapa itu sangat penting? Karena ada
kadangkala model kita itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi karena ada yang kayak tadi saling mempengaruhi endogenity. Sekarang kita tes exogenity-nya, apa benar si S itu exogen atau apa benar yang kita nyatakan endogen itu sebenarnya dia exogen bukan endogen. Kita tes di sini. Nah, nih, kan pertanyaannya, apa benar semuanya itu harus kita treat sebagai endogenous? Kita tes kan, kan? Nah, ini tesnya seperti apa di sini? Namanya Hausmann test. Hausmann ini sering muncul ya, jadi seperti kalian kalau mendengar UGF tuh banyak muncul, tapi bisa digunakan untuk banyak pengambilan keputusan. Nah, Hausmann ini nanti kalau kalian skripsi, kan kalau skripsi itu orang tuh sering banget ada data panel namanya, nanti belum kita bahas. Ada uji Hausmann nanti. Nah, Hausmann yang di sini dan di sana tuh mungkin agak berbeda pengambilan keputusannya. Jadi kalian jangan bingung, nanti itu Hausmann-nya beda sih penggunaannya. Sama kayak UGF bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi sama. Hausmann test ini dia itu logikanya seperti ini. Nah, misalnya kan kita udah dapat nih radius formnya dari kesamaan 14 sama 16 tadi. Nah, sekarang kalian lihat ya, radius form itu berarti dia di sini sudah menghilangkan endogennya tadi kan. Endogennya apa? Variabel Y-nya ya. Di sini Y2, Y3-nya udah dihilangkan. Ini juga Y-nya dihilangkan, ini Y-nya dihilangkan. Jadi, ininya pasti sudah berubah nih si koefisiennya nih. Nah, koefisiennya udah berubah nih. Nah, udah ya. Ini namanya radius formnya nih. Nah, kalau kita udah dapat radius form, berarti kita akan mulai pakai OLS biasa dulu kan. Untuk dapetin apa? Untuk dapetin berapa sih nilai Y1-nya perkiraannya pakai model. Ini juga Y2-nya berapa, Y3-nya berapa. Nah, kita akan dapet nih dipakai cap di sini. Jadi cap itu artinya estimasi kita. Y1 cap, Y2 cap, Y3 cap, cap atau head ya, pokoknya kopi lah penyebutannya. Ini kita dapatkan dari apa? Dari modeling si radius form ini menggunakan OLS. Lalu bahwa udah dapat itu. Nah, kalau udah dapat, kita lang lagi nih regresinya. Kita lang regresinya ke persamaan 14, 15, 16 yang bukan dalam bentuk radius form, masih dalam bentuk aslinya. Jadi kita masukin lagi Y-nya. Ini kan persamaannya kita balikin ya ke persamaan asal Y-nya. Dan kita tambahin si yang sudah kita estimasi tadi. Y1, Y2, Y3-nya. Kan di sini Y2, Y3 ya. Kita tambahin ini nilai estimasi dia di sini ya. Nah, yang mau kita uji itu apa? Ini joint restriction-nya. Jadi kita uji sekaligus H0-nya. Apa H0-nya? H0-nya kita menguji bahwa apakah lambda 2 ini kan untuk yang nilai yang kita cari tadi ya, itu nilainya 0. Dan apakah lambda 3 ini nilainya 0. Kalau hipotesisnya kita tolak, kalau kita tolak apa? Berarti lambda-nya tidak 0 ya. Nilainya tidak 0, ada nilai. Berarti kalau ada nilai akan mempengaruhi Y1 ya. Berarti kalau dia bernilai, kita harus treatment dia sebagai endogen. Kenapa kita treatment sebagai endogen ternyata? Karena dia mempengaruhi Y1. Kalau hipotesisnya ini kita gagal tolak, kalau kita gagal tolak apa? Berarti D2-nya, lambda 2 itu beneran 0. Berarti ini yang kita cari tadi pakai OLS biasa, yang kita anggap dia saling berhubungan bolak-balik itu, ternyata nggak ngaruh kok ke Y1. Kalau nggak ngaruh, berarti ngapain kita perlakukan dia sebagai endogen? Kita akan memperlakukan dia sebagai exogen. Makanya di sini kita harus ngetes apa benar kita harus memperlakukan dia itu sebagai endogen atau exogen. Boleh saja. Nah, itu jadi ini yang saya bilang ya, mungkin kalau yang praktik lain kita langsung kalian praktek ya. Kalau ini harus ada pengantar dulu karena memang nggak ada mata kuliahnya yang untuk praktek. Jadi harus saya kasih tahu dulu kenapa
Nanti prakteknya diffuse. Nah, diffuse nanti langkah-langkahnya sama seperti ini. Langkah-langkahnya. Nah, sekarang namanya recursive system. Jadi, recursive system ini apa kalau misalnya di buku, ini kan pakai PPT edisi kedua ya. Di edisi ketiga itu namanya itu triangular. Apa sih maksudnya di sini? Jadi, ini kalau kalian lihat kesannya nih ya, di Y1 sama dengan B10 tambah X1, X2. Y2 ada tambahan di sini Y1 ya. Y3 ada tambahan Y1, Y2. Semuanya mengandung ini ya, X1, X2. X1, X2 kita hitungnya eksogen. Kalau sekali lihat seperti ini, kan ada 3 bersamaan ya. Ini simultan nggak sih sebenarnya? Simultan nggak? Kecil sih, nggak kelihatan ya subscriptnya ya. Jadi Y2 dipengaruhi Y1, Y3 dipengaruhi Y1 dan Y2. Kalau Y1 tidak dipengaruhi oleh terlihatnya ini apa namanya simultan nggak sih sebenarnya? Asumsinya apa? Asumsinya errornya tidak berhubungan satu sama lain. Jadi error di sini nggak berhubungan dengan di sini, nggak berhubungan di sini. Bisa nggak sih kita mengestimasinya itu masing-masing menggunakan OLS? Atau pertanyaan sama aja, simultan nggak sih sebenarnya? Yuk, siapa yang bilang simultan di sini? Siapa yang bilang nggak simultan? Nggak juga. Ya, tipikal. Siapa yang bilang nggak simultan? Siapa yang bilang simultan? Kalau kalian lihat di sini, nggak ada no endogennya ya. Kenapa no endogen? Karena ini Y1 dari teori apa ya? Y2 dimulai Y1. Tapi apakah Y2 dimulai Y1? Tapi apakah Y1 dimulai Y2? Enggak lah. Jadi nggak ada yang benar tadi. Sekarang Y3 dipengaruhi Y1. Apakah Y1 dipengaruhi Y3? Enggak kan? Terus dipengaruhi Y2. Apakah Y2 dipengaruhi Y3? Ada endogennya. Jadi walaupun terkesan sepertinya saling berkaitan, tapi ini tidak endogen. Kalau tidak ada endogennya, berarti ini bukan simultan. Dan kita bisa menegasinya masing-masing menggunakan OLS. Jadi ya sudah, kalau misalnya mau ngedapetin Y1 kan nggak perlu tahu Y2, Y3 kan, tapi kalau mau tahu Y3 perlu Y2 dan Y1, ya udah ganti aja nih persamaannya dengan persamaan yang di atasnya itu dipakai S1. Iya kan? Ini udah ya semua ya. Nah ini recursive atau triangular. Jadi kita nggak punya problem simultaneity di sini, simultanitas. Jadi nggak usah kalian memigrasinya atau memodelkannya menggunakan persamaan. Walaupun terkesan simultan di sini dia hanya sebenarnya rekursif atau triangular. Jadi ada saatnya belum. Masih belum saatnya kita aplikasinya. Nah, gimana sih cara ngeran simultan itu tadi? Kan pakai OLS biasa nggak bisa ya, satu persatu nggak bisa ya. Ada yang namanya itu indirect least square. Tapi indirect least square ini jarang digunakan. Kenapa? Karena dia hanya bisa digunakan untuk yang just identified, yang persis sama yang diomitnya itu dengan G-1. Kalau dia over identified itu kita nggak bisa pakai ILS. Indirect least square ini. Nah ini ya, jarang digunakan karena apa? Tadi ya, dia menggunakan ILS ini bisa kita dapatkan yang tadi ya, koefisien yang dari radius formnya tadi kita balikin lagi. Nah itu biasanya itu ngabisin waktu banyak. Nah kemudian, ini juga nih, kebanyakan simultaneous equation itu over identified. Kalau over identified ya nggak bisa pakai ILS. Kita jadi pakai apa lagi sekarang?
Ini dia, ini akan kita infuse-kan ya. Namanya two stage in square. Jadi kayak simultan yang pertama, kita langsung memodelkannya bersamaan. Namanya two stage in square di sini. Kita bisa menggunakan untuk yang mana? Untuk just identified atau over identified. Misalnya kadang pakai 2 atau pakai T. Di sini two maksudnya TS, LS. Maksudnya infuse itu TS, LS ya. Menyebut TS, LS. Langkahnya apa? Langkahnya ada 2 aja ya. Yang pertama kita mengestimasi radius formnya, kemudian kita simpan value-nya. Jadi yang sudah kita modelkan tadi kan ada fit value itu kayak nilai yang kita forecast itu, nilai yang kita modelkan. Nah, sebagai dependent variable. Kemudian di sini baru kan kita estimate structural equation-nya, tapi kita mereplace LHS ini right hand side. Jadi kalau persamaan itu kan Y sama dengan A plus BX. Nah, A plus BX itu yang disebut LHS ya. Biasanya selalu bisa dengan ini. Nah, kita ganti si LHS yang endogennya itu dengan yang kedua lagi. Nah, ini nggak usah lah, ini ada di jurnal, dia membahas di jurnal. Ini jurnalnya udah agak advance, jadi dia membahas ini penjelasannya aja ya. Nah, ini biasanya yang ada di Fuse itu dia akan pakai instrumental variables. Kalau dia penjelasan bagaimana cara step by step-nya ya. Jadi kayak kita melakukannya kalau belum disediakan tools tertentu di software package-nya. Kalau di sini instrumental variable ini kita kadang nggak bisa langsung menggunakan OLS-nya itu secara langsung di structural equation. Tapi kita memodelkan si endogennya itu bisa digantikan dengan variabel yang lain di sini. Nah, jadi kita nggak langsung menggunakan Y2 dan Y3 di sini, tapi kita gantikan dengan yang namanya instrumental variabel ini. Jadi instrumental variabel ini kita ambil variabel, kalau tadi kan endogennya di Y2 Y3 ya. Ini dia, ini struktural formnya ya, belum reduce formnya kan. Kalau stage 1 itu kan kita bikin reduce formnya, kemudian nah ini dia struktural formnya kita tes nih yang Y2, Y3 semua ada endogennya ya, dengan reduce dengan ini cheated value-nya. Jadi nilai yang merupakan hasil pemodelan kita dari hasil reduce form tadi. Nah, diganti di sini sekarang. Nah, ingat ya, kita punya 3 persamaan ini. Y1 dikali Y2 Y3, Y2 dikali Y3, Y3 dikali Y2. Nah, ini yang saling simultan. Kalau ini simultan pasti di sini harusnya juga simultan. Bahwa nah, lagi. Nah, ini tadi dibanding kita tadi naruh Y2, Y3 yang fitted value-nya, kita gantilah Y2, Y3 ini, Y2, Y3 diganti dengan apa? Dengan variabel lain yang tidak endogen, tapi itu sangat erat kaitannya dengan si Y2, Y3 ini. Jadi disamakan dengan Z ya, Z2, Z3. Kalau seperti ini kan dia tidak endogen kan di sini ya, nggak simultan kan, nggak saling bolak-balik. Nah, instrumen variabel. Maaf lagi. Nah, di sini udah dapet Y2, Y3, tapi bukan dari persamaan simultan, dari instrumen variabel tadi ya, dari Z, baru kita gantikan Y2, Y3 dengan persamaan. Kemudian di sini, nah biasanya lebih dari satu instrumen per endogen variabel. Jadi nggak cuma Z, nggak cuma Z1, Z berapa
Supaya apa? Supaya nanti pas di runnya itu dia tetap bisa menghasilkan estimator yang banyak yang mau kita cari di kesamaan 3 biasanya nggak cuma itu. Nah, di sini si instrumental variabel itu biasanya itu kalau apa nih? Kalau ini instrumental variabel di reduce formnya ini sama jumlahnya, biasanya cara kita menggunakan two stage least square ataupun instrumental variabel itu akan sama. Nah, kalau misalnya tadi ya, mungkin pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kita tuh nggak perlu pakai two-stage ataupun pakai instrumental variabel, tapi kita tetap menggunakannya. Apa yang akan terjadi? Kayak kita jaga-jaga aja gitu. Kita ulangnya nggak aktif deh. Daripada kita salah, mungkin kita lebay lah gitu ya. Nah di sini dia akan tetap konsisten nih koefisiennya, tapi dia inefisien. Inefisien ini ya tidak jadinya kan base nilai yang bias estimator ya. Intinya kita pasti mencari yang paling efisien ya, nggak perlu berlebihan di sini. Problem dengan instrumental variabel ini apa? Yaitu instrumennya apa sih sebenarnya? Kan itu kan pertanyaan kita, jadi instrumennya apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat two-stage least square itu lebih disukai, karena two-stage least square nggak perlu tahu variabel lainnya, udah endogennya aja gitu. Nah, ada estimation teknik. Nah, kalau kita nggak pakai two-stage least square atau instrumental variabel, kita bisa pakai apa? Two-stage least square, LIML. L ini adalah limited information maximum likelihood. LIML itu full information maximum likelihood. Ya, kita nggak pelajari. Langsung pakai yang two-stage least square sama instrumental variabel. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini dari jurnal, kayaknya nggak perlu kita pelajari banget. Soalnya ini udah nggak advance, membahas tentang bid ask square dari option. Nah, dengan option nggak? Option. Benar nggak? Forward future option, derivatif lah itu ya. Nah, option kan ada call option, ada put option. Itu kali belum dengar. Jadi di sini intinya dia memodelkan itu ke bawah nih. Kita langsung skip lihat modelnya dia ya. Nah, ini adalah teoritisnya. Jadi yang mata kuliah ini sebenarnya membantu kalian menyelesaikan persamaan dari landasan teoritis. Nah, jadi pertama tetap harus ada teorinya. Nggak boleh kalian kayak ya saya pengen aja, udah pasti ditolak. Nah, habis setelah itu skripsi kalian harus ada landasan teori yang kuat. Nah, ini adalah landasan teorinya nih. Kenapa dia memodelkan? Bawah lagi, lalu bawah lagi, lalu bawah lagi, banyak banget ya cerita datanya, bawah lagi. Nah, ini modelnya. Ini adalah yang saya terkait ini. Ini apa ya? CL ini kan dia kolomnya itu dipengaruhi sini ya, di CL ini. Lalu di sini si CL ini juga dipengaruhi si CBA. Nah, kalau put juga seperti itu nih. Nih, putnya dipengaruhi si L-nya nih, kayak tingginya atau apa di dia define untuk PR itu apa. Nah, ini juga nih PR juga beda. Jadi kayak saling berpengaruh. Jadi mana sih yang bulan akan kita kerjakan? Kalau misalnya kita OLS sendiri-sendiri ya nggak bisa ya, kita harus lagi bawahnya. Lagi, nah ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Hasilnya setelah melakukan persamaan simultan. Tadi ya manual atau satu, jadi diselesaikan untuk mendapatkan si persamaan ini, bukan dalam bentuk reduce form tadi. Lalu ke bawah lagi. Nah, ini untuk yang put, yang tadi untuk yang call. Lalu ke bawah lagi. Lalu ke bawah lagi. Bawah lagi. Ke bawah lagi masih tentang jurnal. Nah, oke. Ini adalah bahasan kita selanjutnya. Nanti ya, sebelum ke sini kita masuklah ke simultan. Nah, di diffuse. Oh, diffusion di situ berarti ya, Bas ya? Iya.
Boleh deh, diffuse-nya coba deh buka yang persamaan makro yang banyak banget itu, Bas. Yang data yang ada RM, yang ada datanya DTB, yang itu. Gimana tuh nyimpannya? Money M2 yang manipulasi, LSI. Oh, infuse ya? Belum masukin infuse ya? Yang udah dimasukin infuse aja, jadi kita nggak usah dari awal lagi. Oh, masukin awal dulu. Yang ada apa? Australian dollars, yang ada GB, pound sterling, yang ada ASI deh kalau nggak salah namanya. Itu ya? Yang ini ya? Oh iya. Oke, ini ya. Udah lihat? Nah ini